Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di episode pertama podcast Bergema. Dan kali ini kita akan membahas seputar bulan Ramadan gitu. Sekarang aku udah kedatangan tamu yang spesial banget. Itu di sini ada Bapak Ade Bunyamin. Aku mau memperkenalkan sedikit Bapak Ade Bunyamin. Jadi beliau ini merupakan seorang pembimbing haji atau umroh ya Pak ya, dan beliau sempat waktu dulunya menjadi guru ngaji saya juga dan guru agama saya juga. Tuh beliau menempuh pendidikan S1 tarbiyah ya Pak ya. Oke, mungkin dari Pak Ade ada yang boleh tambahkan? Ya, saya kira itu juga cukup sementara gitu aja. Oke. Oke Pak, mungkin kita langsung ngobrol-ngobrol aja kali ya Pak ya, tentang Ramadan gitu Pak. Nah jadi kita kan sebentar lagi udah memasuki bulan Ramadan ya Pak. Nah kira-kira sebagai seorang muslim gitu ya Pak, terutama kita mahasiswa, apa sih Pak yang kira-kira perlu dipersiapin gitu dalam memasuki bulan Ramadan itu sendiri Pak? Iya, Ramadan itu memang bulan yang spesial ya, sehingga kita juga memasuki bulan ini kan ya 1 tahun 1 kali ya, dalam 1 bulan kita memasukinya. Tentu memang perlu persiapan. Yang ada adalah pertama tentu yang harus disiapkan adalah kesiapan ruhaniyah kita ya. Ruhaniyah kita ini memang harus dipersiapkan secara pribadi. Artinya tiap-tiap diri kita itu menyiapkan diri menyambut Ramadan. Kalau Nabi menyambut secara ruhani itu dengan kalimat marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai Ramadan. Jadi disambut dengan rohani yang gembira, ceria gitu ya masuk Ramadan itu. Kedua, persiapan jasmani. Jasmani ini artinya fisik kita juga harus sehat gitu. Karena Ramadan dalam kondisi saum terus kita sakit, gak nyaman banget. Apalagi ada di rumah sakit gitu ya. Makanya jaga kesehatan, ini yang kedua. Yang ketiga, persiapkan ilmunya. Sebab Ramadan tanpa ilmu sayang banget gitu. Banyak yang puasa tanpa ilmu, akhirnya ya ya ujungnya jadi jelek. Makanya saya juga kadang-kadang hari ini mungkin kita ini ditegur oleh Allah ya, ditegur oleh Allah karena Ramadan selama ini yang kita katakan semarak bisa jadi salah gitu, bisa jadi salah. Kenapa gitu? Saya nggak ngerti, mohon maaf ya, saya tidak bermaksud menyudutkan siapa, tapi bisa dipahami nggak kalau 10 hari terakhir kita bukannya 10 hari itu semangat berada di masjid sampai Nabi itu itikaf, gak keluar-keluar dari masjid ya kan? Malah banyak yang kosong ya pada 10 hari terakhir. Itu malah yang lucunya konser. Oh benar ya Pak. Kalau konser apa itu maksudnya? Nah ini kan contoh-contohnya. Jadi ilmui Ramadannya. Kalau sudah diilmui seperti itu, lalu kita persiapan berikutnya sesudah ilmu, siapkan juga pemaknaan dari tiap-tiap sesinya, setiap harinya gitu. Siapin maknawiyahnya. Dan terakhir doa. Gitu aja dari saya. Berarti intinya persiapannya itu memang nggak bisa dilakuin kayak misalnya kita Ramadan tanpa persiapan gitu ya Pak ya? Ya. Pasti harus ada persiapan yang cukup panjang biar Ramadan itu juga istilahnya maknanya dapat ya. Dan kita nyaman juga saumnya gitu ya. Kalau sehat kan enaknya. Iya benar Pak. Sehat, ilmunya cukup ya. Oh iya, jangan lupa satu lagi, persiapan harta juga. Oh iya benar Pak. Gimana tuh persiapan? Soalnya kalau saya perhatikan ya di Timur Tengah itu, di Saudi itu, mereka ini bekerja di 11 bulan, tapi untuk 1 bulan di bulan Ramadan. Persis di bulan Ramadan itu mereka libur. Berarti nggak ada yang kerja sama sekali gitu Pak? Kecuali layanan umum pemerintah itu iya. memang tetap ya. Tapi kalau yang sifatnya tokoh-tokoh pribadi kayak begitu mereka tutup. Mereka tutup, kecuali ini orang perlu ini, kelihatannya ini gereja baru buka. Kalau enggak ada. Jadi dia nabung 11 bulan untuk 1 bulan, jadi sehingga bisa fokus ibadahnya. Oh kita di akhir Ramadan hilang di masjid. Iya benar. Nah ini makanya jadi perlu persiapan harta yang cukup. Makanya mungkin nanti ke depan Bukfar dengan teman-teman bisa lakuin hal seperti itu. Usaha 11 bulan, 1 bulan itu untuk nabung 1 bulan, sehingga sebulan itu betul-betul fokus. Wah luar biasa kalau udah bisa gitu. Iya benar ya Pak ya. Oke Pak, kan tadi kita udah bahas tentang ini ya Pak, persiapannya gitu. Nah bulan Ramadan itu kan bulan yang spesial ya Pak ya pastinya. Iya betul. Nah kita sebagai umat muslim juga pastinya udah tahu Pak bulan itu spesial. Nah apa sih Pak sebenarnya yang membuat Ramadan itu spesial gitu Pak? Ya,
paling tidak ada 3 di Ramadan ini yang menjadi spesial. Kalau Ibnu Jauzi itu dalam kitabnya itu mengatakan bahwa bulan Ramadan itu ibaratnya itu anak-anak Nabi Yakub. Nabi Yakub kan punya anak 12 ya. 10 dari istri yang pertama, 2 dari istri yang kedua. Istri telah meninggal, punya anak 10. Yang 10 ini ada salah satu anak namanya Yehuda. Dari Yehuda inilah kemudian turunlah keturunan Yahudi sananya. Jadi Yahudi itu keturunan Yehuda ini, anaknya Nabi Yakub. Itu sana. Nah, yang terakhir dari Yehuda ini yang jadi nabi adalah Nabi Isa alaihissalam. Di Yehuda ya. Nah, keluarga Nabi Yakub ini disebut Bani Israel. 2 lagi anaknya itu dari istri yang kedua, yaitu Yusuf dan Bunyamin. Saya satu. Bunyamin. Jadi ada Yusuf dan Bunyamin. Nah, Yusuf ini dari 12 anak yang beliau punya gitu ya, Nabi Yakub itu, satu anak yang paling dicintai. Siapa dia? Yusuf. Nah, ibaratnya Ramadan itu seperti itu kata Ibnu Jauzi. Jadi 12 di dalam 1 tahun kan ada 12 bulan. 1 bulan adalah bulan yang paling dicintai oleh Allah, spesial tadi. Dialah bulan Ramadan. Ada apa gerangan sampai dicintai lebih oleh Allah bulan Ramadan? Ada 3. 1, di dalamnya ada barokah. Ada keberkahan di bulan Ramadan itu. Kata Rasulullah SAW, sudah datang kepada kalian qurja'akum syahrun, ya, syahrun mubarakun, bulan yang diberkahi. Kedua, syahrun fihi nuzilal Quran, bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Dan yang ketiga, bagi yang saumnya benar-benar man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, pengampunan dosa. Jadi ada keberkahan, ada turun Quran, ada pengampunan dosa. 3. Jadi kalau ini disia-siakan, tinggal ini sayang banget. Sayang banget. Apalagi ketemunya setahun sekali ya. Iya, benar-benar. Ini makanya kalau tadi kita butuh persiapan tuh di situ pentingnya. Jadi buat teman-teman yang nanti nonton, udah tahu kan kayak keistimewaan bulan Ramadan, jadi jangan sampai disia-siakan ya teman-teman. Terus Pak, kan bulan Ramadan tuh pasti kita bakal puasa kan ya Pak ya? Itu udah pasti. Nah terus ada nih pertanyaan-pertanyaan juga dari teman-teman. Misalnya kalau misalnya kita mau puasa bulan Ramadan, tapi masih ada utang sebelumnya nih, entah itu karena sakit atau karena lain sebagainya. Nah itu gimana tuh Pak? Ya, jadi memang hal yang perlu dipersiapkan juga. Tadi mungkin harus ditambah lagi, bayar utang. Tapi bukan utang itu. Utang puasa. Utang puasa. Ini penting sekali karena khawatirnya nanti di bulan ini kalau mohon maaf, kalau akhwat ya kan ada liburnya ya. Ada tidak sholat, ada tidak saumnya karena memang dia sedang haid misalnya. Yang lalu belum khatam nih, belum tamat nih. Kalau sekarang masuk lagi nanti kena lagi gitu kan. Jadi tambah banyak, ujung-ujungnya tetap berat gitu. Maka supaya tidak berat, habiskan dulu, bayar dulu gitu ya. Terus gimana kalau nggak sempat ini karena kesibukan atau terlupakan segala macam, tiba-tiba sudah Ramadan lagi, ya tidak gugur kewajiban yang lamanya, tapi jadi nambah. Jadi tahun ini misalkan libur lagi sepekan misalnya ya, yang lalu ada utang 2 lagi, berarti kan jadi 9 hari nambahnya. Jadi puasanya 39 hari itu. Iya, karena dia harus kodok kan. Oke. Jadi bayarnya di akhir ya Pak? Ya bayarnya nanti aja, kan ada waktu setelah Syawal nanti sampai ketemu lagi bulan Sya'ban ya. Karena itu waktunya, rentang waktunya kan tetap 11 bulan, ada kesempatan untuk bayar yang 9 hari tadi itu bisa. Hanya ya tadi jangan diabaikan yang kayak gitu, makanya sudah jadi nambah nilainya. Iya. Tapi Pak kalau misalnya kita ada utang nih, kan baiknya emang harus segera dibayar ya. Harus segera. Berarti kalau misalnya menunda-nunda gitu sampai yang puasanya 39 hari kayak tadi, berarti itu jatuhnya dosa ya Pak? Enggak dosa juga sih, asal ada niatan untuk dibayar aja. Jatuh tempo ya. Jadi nggak tentu nggak denda ya kalau di sini mah. Karena puasa mah gak ada denda. Tetap aja misalkan kurangnya, aduh yang lalu hanya terbayar 6 misalnya ya, padahal semuanya 9, berarti dia punya utang 2. Nah sekarang bulan ini, karena apalagi perempuan tadi saya ada liburnya ya, dia tidak saum karena haid misalnya, berarti saum tahun ini dia nambah nih 7 hari, berarti tahun lalu masih ada 2, berarti kan jadi 9 kan kayak gitu. Maka nanti di bulan Syawal sampai ke sana itu ada kesempatan untuk membayar utang itu ya jadi 9 hari gitu. Jadi nggak hapus yang lalu ya. Tidak ada penghapusan, malah jadi nambah puasanya gitu. Oke. Terus Pak kan
kita kan di bulan Ramadan itu kan pastinya puasa nih. Terus cara kita tahu nih Pak, ada nggak sih Pak tanda-tandanya misalnya kayak Tifal puasa ini diterima atau enggak sih sebenarnya? Cara kita tahunya atau ada tanda-tandanya gitu Pak? Di dalam ibadah itu ada dua hal. Ada yang disebut makbul, ada mardud gitu ya, kebalikannya. Makbul itu diterima, mardud ditolak. Ada juga yang disebut kalau haji itu mabrur. Haji mabrur. Mabrur itu ada yang haji mardud, sama ya ditolak. Kalau mabrur itu dari kata albirru, kebaikan. Jadi dalam bahasa Arab itu albirru adalah kebajikan. Nah, kalau misalkan mabrur artinya banyak kebajikan. Jadi begini, kalau haji mabrur itu nilainya tuh nanti bukan pada saat hajinya saja, tapi selesai haji itu jadi kebaikan yang nambah. Misalnya ya, kalau sebelum Ramadan kita masih suka abai dengan sholat gitu ya, setelah Ramadan wah sekarang jadi peduli dengan waktu sholat, itu jadi nambah kebaikan, jadi naik rankingnya gitu loh. Jadi nggak statis, malah apalagi jadi turun. Jadi tanda-tanda yang mardud atau ditolak itu selesai Ramadan malah jadi malas gitu ya, malas sama-sama aja gitu kayak nggak ada perubahan. Bahkan nggak ada perubahan atau bahkan drastis turun misalnya ya, degradasi. Nah itu berarti tidak berhasil soalnya. Bismillah ya, jangan sampai kita seperti itu. Contoh lain, Ramadan ini kita kan dilatih untuk bagaimana menahan lapar dan dahaga. Iya. Lapar dan dahaga itu simbol apa sih sebenarnya? Simbol kesusahan hidup. Kita ini bagaimana menahan diri untuk tidak makan dan minum di siang hari. Berat luar biasa kan. Nah, banyak orang yang puasa saban hari kayak gitu, meskipun bukan bulan puasa. Siapa dia? Orang fakir, orang miskin yang saban hari hidupnya mengandalkan gitu. Nah, bagaimana sikap kita kalau kita berhasil sholatnya? Salah satu di antara juga yang tadi, kalau dia peduli waktu sholat. Nah sekarang dia peduli orang-orang miskin, peduli orang-orang fakir. Dia jadi, bahkan mohon maaf barangkali salah satu kegiatannya tuh kalau dia punya hartanya disiapkan untuk sebagian untuk orang-orang fakir miskin. Jadi lebih perhatian pada orang-orang yang tidak mampu. Bahkan dia carikan solusi supaya dia bisa survive hidupnya misalnya gitu. Nah itu ciri kalau dia puasanya diterima. Kalau selesai puasa malah jadi benci, wah tidak suka orang fakir miskin. Kayak bebas gitu ya, boleh makan gitu ya. Kalau itu berarti tandanya puasanya ya wallahu alam mungkin nggak diterima ya Pak? Ya, artinya gini, makan kita kan dilatih sekarang itu dalam bulan Ramadan. Coba Tikfar pikir ya. Iya. Kita bulan puasa itu kita punya uang, uangnya juga halal, dibeli makanan halal. Tapi di siang hari kita nggak boleh makan. Bukan karena haram kan? Bukan. Dari situ kita tahu yang halal aja oleh Allah diatur. Diatur waktunya kan? Gimana dengan yang haram? Jelas lah, kayak begitu. Yang halal aja begitu, bagaimana yang haram? Nah, ciri orang-orang yang berhasil sahurnya itu dia peduli dengan itu. Oh, dia tidak lagi makan yang haram, dia akan peduli dengan itu. Gitu. Jadi kalau masih selesai Ramadan bebas cari enaknya gitu ya, cari duit itu nggak peduli halal dan haram, mana baik dan buruk, benar salah. Padahal puasa kemarin, berarti sahurnya. Ya dulu kan ya mungkin Tikfar juga sendiri kali waktu masih kecil gitu anggapnya males nih puasa gitu, terus nggak makan nggak minum beres puasa itu seneng gitu. Mungkin belum ngerti kali ya kan karena waktunya juga setiap orang itu, makanya tadi kalau masih kecil kan ilmunya juga masih dasar gitu. Jadi mungkin di bawah 17 kalau di kita, atau di bawah sebelum balik masih di bawah bimbingan orang tua ya, tanggung jawab orang tua. Artinya kalau dia ngelakuin kesalahan itu masih terampuni lah gitu. Tapi jangan sampai sudah tua masih gitu. Jangan sampai lah. Oke, berarti sedikit ya buat temen-temen nih ada pembelajaran bahwa kalau bulan puasa itu istilahnya benar-benar harus kita maknai, soalnya salah satu ciri-ciri puasa kita diterima itu adalah setelah beres puasa itu ya kita juga ada kebaikan yang nempel juga gitu ya Pak ya, nggak sekedar puasa kayak lewat gitu aja gitu. Betul. Jadi mewarnai kehidupan. Nah itu yang penting. Jadi 11 bulan ke depan itu terwarnai dengan yang 1 bulan karena training sebetulnya Ramadan itu. Pak. Pak kalau misalnya nih kita
tuntutan pekerjaan gitu Pak. Misalnya kan tipe sekarang kuliahnya di Fakultas Teknik Geologi nih Pak. Mungkin kalau misalnya suatu saat nanti kerja ataupun buat siapapun geologis yang kerja gitu ya, kan banyaknya ke lapangan gitu. Nah kalau misalnya tuntutan pekerjaan kayak ke lapangan gitu, mungkin kondisinya nggak memungkinkan untuk puasa, itu gimana tuh Pak? Boleh nggak kita istilahnya nggak puasa dulu saat itu gitu? Iya. Jadi saya baca-baca beberapa literatur terkait dengan ini. Ada yang mengaitkan dengan alladzina la yutiquna wal alladzina yutiquna fidyah. Jadi ada yang mengatakan dengan fidyah, mengatakan harus qada. Jadi begini intinya. Bagi mereka yang kondisi terpaksa ya di lapangan karena mungkin cuacanya juga panas gitu ya. Apalagi di pinggir pantai yang pernah saya rasakan bagaimana kita puasa di tengah deburan ombak, angin panas gitu ya. Iya. Saya pernah di Jawa Timur itu uji senjata dulu seperti itu. Oh iya. Panasnya luar biasa, nggak nyaman luar biasa, dan kita puasa itu lelah luar biasa dan bisa dehidrasi. Nah kalau kira-kira pekerjaan itu menuntut kita outdoor ya seperti itu, sehingga kalau kita mempertahankan diri untuk tetap tidak puasa, untuk puasa misalnya, bisa dehidrasi tubuh kita, saya bisa mati lemas misalnya karena kepanasan, maka diperbolehkan untuk berbuka pada saat itu. Tapi jangan lupa tadi tetap subuhnya niat untuk sahur. Berarti kita puasa dulu ya? Puasa kita dulu. puasa dulu kalau misalnya di lapangan sudah tidak kuat, ya sudah putus saja. Berarti nggak boleh kayak niat dari awal, wah saya mau ke lapangan terus udah nggak usah puasa lah gitu. Baiknya jangan ya Pak ya? Tapi kalau safar, kenanya kasus safar kalau gitu. Misalkan kita dari Bandung ya, ada kerjaannya misalkan di Palembang atau di Padang sana atau di mana gitu ya, atau di Sulawesi, itu kan safar. Jadi kena kasus safar. Oh berarti boleh nggak puasanya itu karena dua hal? Karena dua hal. Oh karena bisa tadi lingkungan. Betul. Karena safar juga. Karena safar. Oke. Tapi kalau safar berarti harus ganti. Nanti puasa di hari lain. Itu juga yang tadi sama. Misalnya gini, kita sudah niat puasa nih pagi itu ya. Tapi di lapangan ternyata tuntutannya luar biasa. Kerjaannya panas dan menuntut tenaga yang luar biasa. Apalagi yang saya lihat di penguburan minyak misalnya. Iya. Lepas pantai, saya pernah di ceramah di penguburan minyak lepas pantai. Oh pernah Pak? Pernah saya di Natuna itu. Jadi dijemput pakai laptop, turun di situ. Iya. Dan saya salut dengan orang yang masih tetap puasa juga ada. Iya. Jadi karena dia memang kuat gitu, fisiknya kuat, nggak apa-apa, saya puasa aja Pak. Oke, nggak apa-apa sudah. Tapi sebenarnya kalau Anda nggak puasa juga nggak apa-apa. Nanti niatkan dulu puasa dari awalnya, tapi pas siang hari ternyata dehidrasi bahaya nih, dia langsung berbuka. Nah berbukanya itu karena udzur yang diperkenankan oleh Syar'i, tapi harus diganti. Harus diganti tetap. Oke, berarti walaupun kita istilahnya buka di tengah-tengah gitu, tetap harus diganti apa ya? Harus diganti. Oke. Terus Pak, mau nanya juga nih, kan bulan Ramadan ya. Pastinya kan kayak tadi kalau misalnya kita nggak puasa aja pasti sayang banget kan ya Pak ya? Yeah. Sayang banget. Nah terus bulan Ramadan ini kan emang bulan yang spesial juga ya Pak ya? Yeah. Nah kira-kira amalan-amalan apa aja sih Pak yang sayang nih untuk dilewatkan di bulan Ramadan ini Pak? Yang benar-benar eksklusif hanya ada di bulan Ramadan gitu? Iya. Terutama puasanya ya. Iya itu nomor satu ya. Yang kedua tarawih, qiyamul lail. Ini kan nggak ada di tempat lain. Memang ada tahajud, tapi tahajud kan harus tidur dulu. Tidur dulu, bangun akhir malam. Tahajud itu seperti itu. Jadi nggak boleh begadang terus tahajud gitu. Tidur dulu baru boleh bangun. Nah kalau tarawih namanya juga sholat yang santai ya. Tapi serius gitu. Saya nyebutnya sersan. Serius tapi santai. Sersan. Oke. Apa itu seriusnya? Seriusnya setiap sholat juga harus serius, gak bisa main-main. Tapi santai waktunya. Boleh pada isya, boleh tengah malam silahkan. Boleh akhir malam menjelang sahur. Jadi waktunya itu dibebasin seperti itu. Jadi boleh awal malam seperti setelah sholat isya langsung tarawih, boleh. Saya mau istirahat dulu nih karena kecapean tadi, mau malam aja nanti, boleh. Mau akhir malam, boleh. Makanya disebutnya juga tarawih itu qiyamul lail. Jadi bangun di waktu malam atau melaksanakan ibadah di waktu malam. Nah itu yang spesial di situ. Dan hal lain yang juga harus jangan diabaikan adalah pahalanya. Itu yang harus diingat ya, bahwa memberi takjil
memberi makan, minum kepada orang yang berpuasa, itu luar biasa. Di hari lain nggak ada. Puasa itu luar biasa. Nilainya itu sama dengan kita dapat nilai puasa juga. Jadi saya memberi takjilan kepada seseorang misalnya ya, nah si A ini kemudian dapat makan dari saya, dari takjil dari saya dapat pahala seperti puasanya dia. Oke. Bayangkan kalau tikfar berbagi misalkan kurma ya, di kurma itu kan dibungkusin misalkan ada 100 bungkus dibagikan ke 100 orang, berarti dapat pahala dari 100 orang. Itu nilainya tidak ada. Iya benar. 100 orang, bayangin itu. Makanya kalau saya lihat di negara-negara muslim ya, mereka tuh berburu kesempatan itu tuh luar biasa. Sehingga mohon maaf ya, berlebih. Benar, orang-orang karena di bulan Ramadan ingin ngasih. Makanya man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ini yang utama. Siapa yang melaksanakan qiyamul lail di waktu malam harinya dengan imanan, dasar keimanan, wahtisatan, tidak menyia-nyiakan kesempatan, artinya semangat luar biasa melaksanakannya dengan benar gitu. Ya ampun, itu masalahnya. Itu yang spesial. Luar biasa. Ini berarti pantas ya Pak kalau misalnya kita umroh gitu ya di Mekah, di Madinah, biasanya banyak tuh yang ngasih takjil, ngasih makanan bahkan buat bukaan gitu. Kita dipanggil-panggilin gitu ya Pak. Tujuannya untuk itu tadi ya Pak. Iya. Dan mereka ingin sekali makanan yang termakan Pak. Karena pahalanya gede. Iya, pahalanya luar biasa. Luar biasa. Nah gitu. Jadi kalau itu gitu jangan dilewatkan. Terus yang kedua, ngaji. Iya. Nah, Nabi itu tadarus Al-Quran luar biasa. Kalau saya buka sejarah Imam Syafi'i, Imam Syafi'i itu orang-orang salaf dulu ya. Selama 1 bulan itu beliau menghatamkan 60 kali. Kebayang nggak? Berarti sehari semalam 2 kali khatam Quran. Terus kapan tidurnya? Jangan tanya lah. Sehari semalam dia khatam Quran 2 kali. Dan itu di luar sholat. Ini yang tidak ada di dalam Ramadan. Jadi kenapa begitu kuat interaksinya? Karena Rasul mencontohkan seperti itu dan fahamnya luar biasa. Gitu, ini kesempatan pakai. Tapi juga jangan lupa bahwa membaca bukan hanya sekedar membaca, harus ada juga disempatkan waktu untuk ikut kajiannya juga di situ supaya kita paham isinya dan seperti apa. Karena tidak sedikit mereka yang baca tapi ngerti nggak? Enggak. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, jadi nanti mungkin Tikfar punya grup misalnya ya, ada grup kajian Al-Quran khusus ini untuk mengkaji ayat demi ayat. Ada grup tadarus Al-Quran. Dan tadarus Al-Quran ini enak sekali. Saya mencoba begini polanya. Kalau ingin khatam 1 bulan ini 1 kali, cukup setiap selesai sholat 2 lembar. Oh iya. 2 lembar aja setiap selesai sholat. Jadi beres sholat subuh 2 lembar, 2 lembar. Zuhur 2 lembar, 2 lembar. Berarti sehari itu 10 ya? 10 lembar. Dan 1 juz itu tidak kurang dari 10 lembar. Jadi berarti sehari 1 juz kan? Iya. 30 hari? 30 juz. Khatam. Oke. Kalau pengen 2 kali khatamnya, berarti tambah tuh 4 lembar. Jadi setiap selesai sholat 2 kali itu khatam Quran. Itu rumusnya tuh. Oke, boleh. Ntar dicoba deh Pak, soalnya ini ilmu baru nih. Mungkin Tikfar yang kurang mencari atau gimana, tapi ini baru dengar nih ilmunya. Semoga bisa diterapin di bulan Ramadan bulan ini. Iya, dicobalah insyaallah. Oke. Nah, terus Pak, kan tadi udah bahas soal tarawih ya Pak ya. Nah, tarawih itu kan amalan-amalan yang benar-benar sayang kan Pak kalau misalnya dilewatin nih. Betul. Nah, kalau misalnya pandemi kayak gini nih Pak. Nah, tarawih pandemi itu kalau misalnya dilaksanakannya itu lebih baik di masjid atau di rumah gitu Pak? Begini, memang di zaman Nabi pun sudah ada salat tarawih berjamaah di masjid ya. Cuman Nabi khawatir kalau ini dianggap sebagai suatu amalan wajib. Sebab meskipun bagaimana tarawih itu ibadah sholat sunnah, tapi nilainya besar, kan gitu ya. Karena itu, karena Nabi khawatir ini dianggap wajib, maka Nabi pernah 1 pekan beliau sholat di masjid bersama masing-masing, tapi di masjid waktu itu belum jamaah. Pekan berikutnya Nabi nggak ada, Nabi di rumah gitu ya. Nah, apa ketika ditanya kenapa ya Rasulullah?
Aku khawatir dianggap ini wajib, kata Rasul. Itu artinya sholat tarawih di rumah gak ada masalah. Karena hakikatnya sholat sunat itu lebih baik di rumah sebenarnya. Hanya kalau di rumah sekarang kan nilai silaturahminya jadi kurang. Iya. Gitu ya. Itulah yang kemudian dirintis oleh Sayyidina Umar, bagaimana sholat ini awalnya di masjid tapi berat makan karena masing-masing itu ada yang pojok sana pojok sini sendiri-sendiri. Maka di zaman Sayyidina Umar, yuk kita kumpulin yuk kita sholat. Dan Nabi juga pernah nyontohin kayak begitu dulu meskipun hanya sepekan. Lalu dicobalah kalau Sayyidina Umar enggak, akhirnya banyak. Dan sampai sekarang jadi seperti ini ya. Jadi pahalanya tentu akan berbeda sholat sendiri dan sholat berjamaah. Karena meskipun bagaimana berjamaah nilainya jelas lebih besar gitu. Terus kalau dilakukan berjamaahnya juga di rumah misalnya ya, dalam kondisi pandemi ya kita wajar karena ada masalah. Kalau ada masalah seperti ini kan kita itu intinya ya keselamatan diri jauh lebih utama daripada silaturahminya gitu ya. Silaturahmi tapi melahirkan klaster baru misalnya tentu akan jadi masalah. Ya kalau di rumah dengan keluarga itu tidak masalah. Justru malah dia lebih selamat, dua hal. Nilainya dia dapat, terus dia juga dapat selamatnya juga, itu keselamatan diri dan orang lain. Nah hanya kalau sekarang saya lihat sudah mulai udah mulai agak jamaah juga kan biasanya kalau sholat Jumat kan dulu masih sepi, sekarang udah mulai rame gitu. Iya, ya mudah-mudahan ini Ramadan tahun ini si coronanya sudah pergi gitu ya. Amin. Kan kemarin malah tuh ulang tahun ya, tapi jangan dibilang banyak umur kan. Iya. Jadi alhamdulillah sekarang sudah mulai landai, mudah-mudahan aja ini hilang lah, mudah-mudahan insyaallah. Soalnya banyak pemain Pak yang kena akibat corona tuh, kayak dulu kan kalau misalnya jemaah tuh kan kalau misalnya Ramadan tahun lalu kan 2 tahun lalu berarti ya. Misalnya suka banyak kajian gitu. Kalau sekarang kan ada kajian tapi nggak istilahnya nggak selama dulu gitu. Jadi kayak apa ya? Suasana Ramadan itu kurang gitu kadang-kadang. Terus Pak mau nanya juga tadi kan pahala sholat berjamaah, taraweh dan sendiri itu berbeda gitu. Nah terus kalau misalnya untuk yang di masjid sama di rumah itu beda nggak Pak? Tapi kita sama-sama berjamaah gitu? Ya tentu saya lihat dalam urusan yang satu ini dua-duanya juga sunnah ya. Jadi sholat taraweh itu sunnah. Jadi karena dia nilainya sunnah tapi ya besar nilainya gitu. Kalau sendiri atau berjamaah di rumah tentu akan berbeda setiap orang. Tentu berjamaah di masjid dengan berjamaah di rumah juga akan berbeda juga nilainya pada akhirnya. Tapi toh di rumah juga tetap berjamaah misalnya. Tapi setelah sholat wajibnya di masjid itu jauh lebih baik. Isya di masjid misalkan berjamaah, saya tarawihnya di rumah dengan keluarga. Saya kira itu juga tetap tidak mengurangi nilainya ya. Tetap aja besar sama misalnya. Apalagi dalam kondisi kayak sekarang. Oke, berarti insya Allah kalau sholat taraweh mau di rumah mau di masjid itu pahalanya sama ya Pak? Iya, berjamaah udah. Berjamaah dengan munfarid. Ya. Oke Pak. Terus soal Ramadan lagi kan ada 10 hari terakhir atau biasanya Lailatul Qadar ya Pak ya. Nah gimana sih Pak kayak kiat-kiat kita biar mendapatkan malam Lailatul Qadar itu Pak? Iya. Kalau kita merujuk kepada Rasulullah SAW, karena Rasul itu menunggu Lailatul Qadar itu sampai beliau nginep 10 hari terakhir itu kan di masjid. Ya, tidak pulang. Itikaf ya. Itikaf. Jadi kiatnya bagaimana? Gak ada jalan lain kecuali itikaf. Nah kita ini itikafnya ada pilihan malam doang kan. Iya. Siangnya kemana kalau gitu? Malam kan itikaf ya. Malam ke masjid. Itu mah masih latihan itikaf. Itikaf sesungguhnya itu 24 jam gak keluar dari masjid. Sekali bener-bener seharian 10 harian berarti. 10 hari. Iya. Nah di sini ada beberapa tempat ya kalau saya lihat di Bandung ini yang juga begitu dengan keluarga sampai pasang tenda di halaman di depan masjidnya itu. Ada ruangan kosong tetapi masih dalam masjid. Mereka pasang tenda di situ tiap-tiap keluarga. Jadi memang toiletnya toilet masjid yang dipakai. Jadi nggak kemana mau keluar dari halaman masjid. Luar biasa itu. 10 hari terakhir dengan keluarga, anak-anak kecil di bawah semua. Kalau misalnya yang kita Pak kayak kita kan misalnya mahasiswa gitu ya Pak. Mungkin ada tuntutan kuliah gitu. Tapi pengen itikaf gimana tuh Pak? Ya paling tidak kita tidak melewatkan malam-malamnya untuk hadir di masjid lah gitu ya. Atau
atau kita niatkan masuk masjid siang hari ada waktu masuk di masjid gitu ya, karena kondisi kita belum sebebas Rasulullah seperti itu. Dan kondisi kita tidak seperti orang-orang di sana, kayak tadi saya cerita. Di sana kan libur kuliah, libur sekolah, semua diliburin sehingga semuanya bisa konsentrasi gitu. Di kita enggak. Harusnya di Indonesia juga diliburin ya. Kalau di kita sudah seperti itu, mungkin lain cerita ya. Kode ke pemerintah. Karena nanti para dosennya juga pada di masjid. Iya benar Pak. Kalau dari itu lain cerita. Oke. Terus Pak, tadi kan udah Sholatul Qadar juga. Terus mau nanya juga nih Pak, kan kita di bulan Ramadan tuh pasti harusnya itu kita fokus beribadah gitu ya Pak ya. Karena tadi banyak kayak amalan-amalan yang sayang untuk lewatkan, terus pokoknya banyak berkah yang sayang untuk kita lewatin gitu. Nah terus kita sebagai mahasiswa, bahkan kadang aku sendiri ya Pak ya, banyak tugas, kadang-kadang ada tugas ini, tugas itu, kadang numpuk tuh sampai kadang-kadang sholat di luar bulan Ramadan aja kadang lagi sholat, kadang-kadang kepikiran gitu. Ya nggak baikin di situ ya Pak ya. Nah terus gimana tuh Pak kayak istilahnya kiat-kiatnya biar kita beribadahnya itu khusus gitu. Khusyuk ya? Khusyuk. Jadi khusyuk itu apa sebenarnya? Kan kita harus dipahami juga. Khusyuk itu bukan berarti kita tidak sadar dengan segala yang terjadi di sekitar kita. Ada orang khusyuk katanya sampai nggak kedengaran apa-apa, nggak terasa apa-apa, itu mati rasa. Nggak dengar berarti nggak mungkin itu. Nggak mungkin. Jadi orang khusyuk itu sebenarnya gimana? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Begitu kata Allah. Mereka yang sadar bahwa ketika sholatnya, ketika ibadahnya itu, dia itu sedang berhadapan dengan Tuhannya, sedang ngobrol, bertemu, berdialog dengan Tuhannya, dan dia sadar nanti suatu saat akan kembali kepadanya. Karena dia sadar sedang dialog dengan Allah, masa sih sholatnya macam-macam gitu? Iya benar. Iqbal sedang ngobrol dengan dosen, berani nggak ngerjain yang lain-lain macam-macam? Enggak ya? Iya. Sholat itu seperti itu, lebih dari itu karena dihadapi Allah. Gitu ya, makanya gerakannya kan diatur seperti itu, maka keluar dari gerakan-gerakan sholat yang ada melebihi berkali-kali seperti itu mengurangi kehusuan, dan akhirnya akan hilang kehusuannya ya, karena apalagi Allah masih ingat tugas ini rakaat keberapa ya? Antara rakaat kedua, ketiga jadi lupa. Nah, mungkin teman-teman mahasiswa tuh relate banget kayaknya. Nah ini sering hal seperti itu terjadi. Ya artinya mempengaruhi. Nah di sini ada hal yang perlu kita lakukan. Pertama, untuk kekhusyuan di dalam ibadah itu, pertama fahami yang kita lakukan. Itu penting. Jadi kalau sholat itu faham yang kita lakukan dalam sholat itu apa? Gitu ya. Bacaan itu artinya apa? Kalau kita fokus kepada apa yang kita baca, kita mendengar yang keluar, tapi kita fokus ke situ, kita akan khusyuk sholat gitu. Salah satu di antara yang penunjang kekhusyuannya. Nah, kalau dalam sholat itu kan hindari hal-hal yang membuat kita jadi berpaling. Gambar-gambar di tempat kita itu tempat sholat ya, jangan sampai ada yang gambar kalender, gambar pemandangan, gambar rumah, gambar apa gitu ya. Sehingga pas Allahu Akbar, saya itu pernah ke situ lagi. Makanya gambar Makkah pun jangan menurut saya di tempat sholat itu. Ini kosong gitu ya Pak ya? Kosong aja, bersih seperti itu. Supaya apa sih? Supaya menghindarkan pikiran kita ngelantur kemana-mana. Itu salah satu di antara hal yang harus kita ya paling tidak mengurangi ngelanturnya sholat itu. Kita sholat kita lebih fokus gitu ya. Nah itu salah satu di antaranya dengan seperti itu. Makanya Rasulullah pernah negur pada Aisyah. Ya Aisyah, kata Rasulullah, itu ada gambar apa di tempat sholatku? Jadi dulu ada yang ngasih semacam kain ya, kain itu ada gambar burung bagus. Aisyah tuh pengen di rumahnya itu ada gambar itu ditempelin. Tapi itu tempat sholat Rasul. Kata Rasulullah, Aisyah, pinggirkan itu gambar itu menggangguku dalam sholat. Gitu. Jadi apalagi sholat depan cermin dan ngaca jadinya. Nah ini kekhusyuan di dalam ibadah saum berarti tadi kan ilmu saum. Fokus kita dengan ibadah di dalamnya, insya Allah akan khusyuk kita ibadah. Oke Mbak, sebenarnya
Itu masih banyak banget sih yang pengen ditanyain sama Pak Ade. Cuma karena kita durasi videonya juga terbatas kali ya. Iya. Mungkin mau ada satu pertanyaan terakhir nih Pak. Iya. Mungkin kayak kesimpulan dari semuanya gitu ya. Kan tadi kita udah ketahui bahwa bulan Ramadan itu Iya. bulan yang sangat istimewa gitu ya. Nah, pertanyaan terakhir itu bagaimana sih Pak caranya biar kita tuh istiqomah untuk beribadah di bulan Ramadan itu? Kayak misalnya kan banyak nih dari kita misalnya awal-awalnya doang gitu. Misalnya awal-awal taraweh tuh rame gitu, taraweh semangat nih. Taraweh akhir-akhirnya kayak males, masjid juga sepi gitu. Nah gimana Pak biar kita tetap istiqomah dari awal sampai akhir tuh tetap semangat gitu? Betul. Bagus sekali itu. Jadi intinya sebenarnya niat ya. Sebab dengan niat yang kuat itu satu dia akan lebih fokus ya. Niat itu menentukan nilai saum kita. Makanya kita niatkan saum kita ini adalah saya ingin ngajak sama-sama niatkan saum tahun ini menjadi saum terbaik kita. Jadi kalau kita sudah punya niat ini saum terbaik kita, berarti segala hal yang tidak baik akan kita geser semuanya. Yang kedua, sudah jadi niat saum terbaik kita, lakukan dalam pikiran kita, bayangkan ini adalah saum terakhir kita. Ada yang ngejamin gitu tahun depan ketemu lagi? Nggak ada ya? Iya. Jadikan ini saum terbaik kita. Lalu kenapa harus lakukan yang terbaik itu? Karena belum tentu kita ketemu saum yang akan datang. Nggak ada jaminan kita tahun depan ketemu. Sang nenek aja kan nggak ketemu lagi ya. Iya. Tadi saya tahu dari itu, jadi tahun lalu masih ada dia, masih sama-sama. Masih ngaji bareng. Tahun ini sudah nggak ada lagi. Mungkin banyak teman-teman kita yang juga seperti itu ya. Saya di kalangan para ulama itu ada ngeri juga ya. Dari bulan Februari tahun 2020 lalu sampai Februari kemarin itu tidak kurang dari 300 lebih ya para ulama di Indonesia yang meninggal dunia. Sekarang lagi banyak banget apa ya ulama yang meninggal? Banyak yang meninggal karena COVID lah, macam 300 lebih. Itu dari mulai Februari tahun lalu sampai kemarin. Allahu Akbar, ini ada luar biasa. Oleh karena itu niatkan ini saum terbaik kita tahun ini. Insya Allah akan lebih terfokus kita. Kedua, bayangkan ini saum terakhir kita. Karena tahun depan belum tentu kita ketemu lagi. Mudah-mudahan dengan demikian kita akan lebih semangat menghadapi saum ini dan akan membuat yang terbaik-baik di saum tahun ini. Tapi jangan lupa program terbaik di Ramadan ini. Ya, jadi sudah masuk di Ramadan, saya kuncinya itu aja. Kalau masuk Ramadan besok misalnya atau lusa ya, karena ini ada kemungkinan ada yang besok, ada kemungkinan ada yang lusa. Iya. Ada yang menggenapkan bulan Syaban sehingga 30. Kalau 30 berarti besok, sekarang tanggal 29, besok tanggal 30 Syaban. Berarti saumnya di hari Rabu. Ada juga yang hari ini Syabannya hanya 29 hari. 29 hari, berarti besok dia sudah mulai sahur tanggal 1 Ramadan. Tapi saya melihat di ujungnya nanti akan sama. Karena yang 29 hari sahur akhir Ramadan akan sama dengan yang 30 itu. Nantinya akan sama gitu ya. Nah, andai kita masuk pada bulan Ramadan, pertama yang harus lakukan syukur pada Allah atas anugerah kita bisa mengikuti Ramadan tahun ini. Kedua, evaluasi Ramadan lalu, ada hal yang kurang baik, yang bolong-bolong. Ayo perbaiki di saum yang sekarang. Programkan di bulan Ramadan tahun ini program-program terbaik kita. Lakukan yang terbaik-baik di Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan ini Ramadan terbaik kita. Yang ketiganya, yang keempatnya, mama bayangkan ini adalah Ramadan terakhir kita. Kalau kita bayangkan ini yang terakhir, gimana sih orang yang tidak akan ketemu lagi? Pasti dia akan istiqomah di situ. Jadikan ini Ramadan terbaik kita. Bayangkan ini Ramadan terakhir kita. Insya Allah kita istiqomah. Amin. Oke, teman-teman semuanya, mungkin karena kita terkendala waktu juga, mungkin untuk ngobrol-ngobrol kali ini kita sudahi di sini. Tapi sebelum itu Pak, aku mau ngasih sedikit nih, ada
apa ya, hadiah kecil ya Pak ya, dari Gema FTG Unpad. Coba Sin, mana Sin hadiahnya Sin? Oke, boleh langsung dikasih aja deh. Oke, jadi kita ada sedikit piagam kecil ya Pak ya, untuk Pak Ade yang udah berkenan nih hadir di sini sebagai pembicara di podcast pertama kita. Semoga oke. Foto dulu. Oke, udah. Belum. Gak apa. Pegang maksudnya. Berdua ya. Gitu. Oke. Jadi kita sangat berterima kasih nih kepada Pak Ade yang udah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya, udah mau datang ke sini, udah mau ngobrol-ngobrol sama kita Gema. Semoga video podcast ini bisa istilahnya ditonton banyak orang, terus insya Allah membawa manfaat yang baik juga ya buat yang nontonnya juga gitu mungkin. Mungkin sekian dari episode kali ini. Terima kasih banyak yang udah nonton. Minta bantuannya untuk komen, like, dan subscribe dan share video ini ke teman-teman. Semoga dakwah kita ini bisa tersebar luas dan akhirnya banyak orang yang dapat manfaatnya juga. Mungkin saya Tikfar Ahmad Jayadi dan Bapak Ade pamit untuk undur diri. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu di episode berikutnya.